Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang karena jalannya lagi padat, belok kiri ke Jalan Antang Raya. jadi sekarang saya mending berbagi kepada teman-teman. Jadi di sini saya boleh sapa siapa yang aktif ya. Baik, saya langsung ke pembahasan yang ingin saya bahas hari ini ya. Tentang apa? Tentang fokus pada potensi. Jadi apa itu potensi? Jadi ibaratnya gini teman-teman. Suatu waktu ada seorang teman Anda atau sahabat Anda yang memberikan Anda sebuah hadiah. Anggaplah hadiah itu adalah parfum atau tas. Ya, kita ambil tas aja ya. Tas itu ya sangat bagus dan Anda berterima kasih. Wah, alhamdulillah, thank you. Ya, Anda dikasih tas dan ternyata Anda berterima kasih, lalu saat itu 1 minggu kemudian tas yang Anda dapatkan, Anda diberikan oleh teman Anda, sahabat Anda malah tidak gunakan sama sekali. Saya ulangi, selama 1 minggu tas tersebut Anda tidak pernah gunakan. Anda cuma simpan gitu ya, bahkan sampai 1 bulan Anda tidak pernah gunakan. Tiba-tiba teman Anda ini tahu ternyata Anda belum pernah menggunakannya. Sampai akhirnya 2 bulan, 3 bulan, sampai 3 bulan itu berlarut-larut, tas itu akhirnya malah berdebu, tidak terpakai sama sekali. Apa yang dirasakan oleh teman Anda? Ya mungkin dia akan kesal ya, mungkin gak bakal kasih lagi tas atau hadiah buat Anda. Karena kenapa? Anda tidak bersyukur ya. Tanda terima kasih itu adalah Anda memanfaatkan, Anda menggunakan, memaksimalkan apa yang diberikan ya. Nah begitu pula dengan potensi. Allah kasih kita talenta ya, Allah kasih kita talenta. Kalau kita tidak manfaatkan, kalau kita tidak gunakan, kita tidak gali dan kita tidak menjadikan itu sebagai hal yang membuat kita berhasil, maka kita termasuk dari golongan orang-orang yang kufur nikmat. Saya ulangi, kufur nikmat. Apa itu kufur nikmat? Ya dikasih rezeki, dikasih potensi, tidak bersyukur ya, akhirnya jadi kufur. Allah kasih kita contoh potensi menjadi seorang anggaplah seorang penulis gitu ya. Anda punya kemampuan menulis, tapi Anda tidak pernah menggalinya. Ya, Anda mungkin sering dulunya menulis diari, Anda sering berbagi lewat tulisan ya, artikel, tapi setelah itu Anda berhenti. Anda tidak pernah menulis lagi. Apa yang terjadi? Itu salah satu dari kufur. Betul sekali. Nah, makanya teman-teman, kenapa kita harus fokus pada potensi? Karena itu akan membuat kita jadi ahli ya. Karena dengan kita menjadi ahli, kita akan menjadi orang yang berbeda dengan kebanyakan orang. Karena kalau kita melakukan apa yang tidak dilakukan orang rata-rata, kita akan menikmati apa yang orang rata-rata tidak nikmati ya. Kita akan merasakan betapa betul-betul Allah membuat kita ini unik. Apa itu unik? Sesuatu yang memang sidik jari saja ini beda ya, tidak ada yang sama di muka bumi ini. Dan begitu pula dengan potensi, pasti ada kelebihan-kelebihan di mana orang lain tidak miliki. Sayangnya kita tidak pernah gali itu. Ya, saya ulangi, kita tidak pernah gali itu. Nah, jangan sampai kita hanya menjadi orang rata-rata. Ya, seperti dokter ya. Kan dokter umum banyak, betul? Bahkan mohon maaf, sekarang banyak dokter yang nganggur. Ya, profesi dokter memang banyak orang suka. Kalau kita mau jadi dokter, teman-teman saya mau tanya, orang-orang akan membayar lebih mahal mana? Dokter umum atau dokter spesialis? Saya ulangi, lebih mahal mana kira-kira bayarannya? Dokter umum atau dokter spesialis? Apa? Betul, dokter spesialis. Semakin ahli, semakin spesialis, Anda semakin fokus dengan satu potensi yang Allah berikan, semakin Anda siap-siap untuk dibayar mahal ya. Makanya teman-teman, kalau kita punya potensi di bagian desain ya, kenapa tidak fokus saja di situ? Ada yang bilang begini, waduh saya kan juga harus ini, harus itu, harus menguasai segalanya. Saya akan ulangi teman-teman, kita tidak bakal pernah menguasai segalanya ya. Saya ulangi, kita tidak bakal pernah menguasai segalanya ya. Mungkin kita bisa, tapi tidak dapat nilai bagus. Contoh di sekolah, apakah semua orang bisa dapat nilai 99 dari semua mata pelajaran atau semua mata kuliah? Nggak mungkin. Mungkin sebagian orang saja. Nah, bisa jadi kita dapat nilai yang cukup tinggi di pelajaran-pelajaran tertentu. Nah, pertanyaan adalah kenapa kita tidak mulai ke situ? Kenapa kita tidak fokus di situ? Saya ada kisah nyata teman-teman. Waktu itu SD, saya punya nilai matematika itu rendah sekali.
Ya, saya ulangi, saya punya nilai matematika rendah sekali. Bahkan saya pernah ditanya oleh guru saya, Wandi, 1/1 berapa? Nah, waktu kelas 4 itu saya jawab 1000. Bayangkan 1/1 1000. Bahkan sampai sekarang itu saya nggak terlalu jago matematika. Ya, kecuali 4 rumus aja. Tambah, kali, kurang, bagi. Ya, tambah, kali, kurang, bagi. Cuma ini, jadi tambah-tambah duit, ya, bagi-bagi duit, kali-kaliin, ya. Terus juga dikurangi dosa. Dalam 200 meter, Ya, jadi belok kanan ke jalan saya raya saat baru itu gang. heran, kenapa saya nggak bisa jago matematika. Bahkan saya memaksa diri untuk itu. Sampai SMA pun saya selalu remedial, ya. Dan alhamdulillah, ya, dapat nilai standar aja. Yang penting lulus lah. Tapi apakah saya fokus dengan kelemahan saya? Mohon maaf, tidak, teman-teman. Belok kanan ke jalan raya Akhirnya baru waktu gang. itu SMA saya dapat sebuah penghargaan, dinobatkan sebagai siswa teladan. Ya, saya ulangi, saya dinobatkan sebagai siswa teladan di sekolah saya. Bayangkan banyaknya siswa-siswa yang cerdas saat itu, banyak siswa-siswa yang pintar-pintar, yang ya ada yang juara olimpiade kimia, matematika, ya, biologi. Ya, lanjut lagi. Jadi saya saat itu gini, teman-teman. Waktu itu saya tidak jago pelajaran-pelajaran akademik, tapi saya jago di pelajaran bahasa Inggris. Nah, saya ulangi, saya bisanya di bahasa Inggris karena dari SD saya senang sekali dengan dunia bahasa. Bahasa Inggris, terus juga saya suka bahasa Inggris, ya. Di SMP pernah nilai saya bahasa Inggris saya sempat rendah, tapi saya kursus lagi jadi 86. Naik kelas 2 jadi 90-an. Minimal itu 90 lah. Nilai tertinggi saat itu 95. SMA, alhamdulillah saya sampai juara, ya, juara lomba pidato bahasa Inggris, debat bahasa Inggris, and luar biasa sekali di situ pengalaman-pengalaman itu. Dan yang unik adalah saya tidak jago pelajaran-pelajaran akademik seperti matematika, apalagi biologi, menghafal-hafal yang ribet, yang ribet-ribet gitu. Saya malah jadi siswa teladan. Dan saat itu cuma 2 orang yang diutus, ya. Cuma 2 orang yang diutus. Saya sama sekali tidak ada kemampuan yang jago di bidang lain. Cuma bahasa Inggris saya dapatkan gelar tersebut. Sampai-sampai teman-teman, waktu itu ada pemilihan untuk dapat beasiswa dari salah satu perusahaan besar di Makassar. Itu ada kurang lebih 150 orang. 150 orang tercerdas se-Provinsi Sulawesi Selatan. Saya ulangi, ada 150 orang yang ya konon katanya ya tercerdas, ya. Dan saat itu saya dari 7 orang dari kabupaten saya, Jeneponto, itu mewakilinya. Jadi ya alhamdulillah, ya, masuk salah satu. Tapi saya cuma mewakili gara-gara saya ahli di bahasa Inggris. Kata dari sekolah bahwa saya jagonya di bahasa Inggris. Dan akhirnya ketika 150 orang itu berlomba, itu mendapatkan verifikasi beasiswa, saya ceritakan lagi. Dan akhirnya pada saat itu telepon datang cuma ke saya, bukan ke teman-teman saya yang pernah ikut itu. Dan luar biasanya ketika saya tahu ternyata cuma 2 orang yang lolos. Saya ulangi, cuma 2 orang yang lolos, teman-teman. 1 orang dari Kabupaten Bantaeng dan 1 orang yang lainnya adalah dari Jeneponto. 1 orang itu adalah alhamdulillah saya. Dan bayangkan teman-teman, yang lain jago matematika, biologi itu nggak lulus semua. Saya malah kaget dengan diri saya, loh kok saya bisa ya? Nah, padahal saya dulu awalnya ya orangnya biasa-biasa aja. Nah, tapi ternyata saya fokus dengan bahasa Inggris. Sampai akhirnya saya mendirikan sebuah kursus bahasa Inggris. Dan sekarang saya bukan cuma bahasa Inggris aja membuat pelatihan, karena ternyata passion saya, ya, minat saya, talenta saya di dunia speaking, di dunia bahasa, di dunia public. Ya, dunia public speaking, jadi komunikasi. Dan akhirnya saya fokus di situ. Dan sekarang ya, kenapa saya akhirnya mencoba untuk melakukan live Facebook hari ini? Ya mungkin karena saya berpikir bahwa ini adalah karunia dari Tuhan yang mestinya saya share, yang mestinya saya kasih tahu kepada teman-teman. Dan akan berdosa saya kalau saya tidak memberitahu ini kepada teman-teman, bahwa kita harus fokus kepada kelebihan, kita harus fokus pada potensi diri. Karena Allah Allah itu sudah memberikan tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Ya, seperti dari firman Allah dalam Al-Quran, afala yatafakkarun. Ya, artinya apa? Terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal sehat, bagi kaum yang berpikir. Nah, kita ini diajak loh oleh Allah Subhanahu wa taala berpikir. Untuk apa kita diciptakan di muka bumi ini? Ya, apakah kita hanya untuk
tanpa cobaan, tanpa ujian. Dan uniknya, orang-orang yang ahli biasanya ketika dapat ujian, ketika dapat cobaan, dia senang. Dia menikmati ujian tersebut, dia menikmati cobaan tersebut. Karena kenapa? Itu membuat dia lebih tangguh dan membuat dia lebih ahli. Dan tidak mungkin teman-teman masalah atau ujian waktu SD itu diulang kembali ke SMP. Kan makin kecil jadinya. Tapi biasanya masalah tidak akan berulang. Masalah tidak akan pernah berulang. Biasanya masalah itu akan menjadi lebih, ya, Keluar bundaran. menjadi lebih sulit. Dan uniknya ketika makin sulit, disitulah ada kemudahan, ada keindahan. Ya, apa yang mau dicari coba? Ya, kalau semuanya datar aja, semuanya mudah aja, mana seninya hidup ini? Ya, justru ketika kita diberikan ujian, ya tidak ada yang salah dengan ujian. Yang salah itu sikap kita, jawaban kita dalam menyikapi ujian tersebut. Jadi dalam hidup ini juga kita mau fokus ya, kita fokus aja gitu. Allah kasih ujian, bukan berarti ujian itu tidak bagus. Ya, justru itu membuat kita naik kelas. Setuju ya? Nah, begitu pula ketika kita menjalani profesi, menjalani kelebihan ya yang Allah berikan kepada kita. Sebenarnya Allah kasih kita potensi bahwa you can do in this department. Kamu bisa lakukan ini di jurusan ini. Jadi jurusan apa itu adalah potensi. Makanya teman-teman sekarang coba perhatikan deh, apa yang paling melekat tentang diri kita di mata orang lain. Saya ulangi, apa yang paling melekat pada diri kita terhadap orang lain. Jadi kalau orang lain menilai kita, wah kamu jagonya ini, kamu jagonya desain ini, kamu punya keahlian ini yang orang lain tidak miliki, mungkin rata-rata orang tidak miliki. Nah, coba deh kita fokus ke situ. Sekarang tobat deh, tobat profesi. Ya, saya ulangi, tobat profesi. Jangan sampai Anda menjalani hidup ini seperti zombie. Ya, seperti kata Pak Jamil Az-Zaini, jangan sampai kita menjalani hidup ini seperti zombie. You know zombie? Ya, jalan tanpa ruh. Ya, dia punya jasad tetapi menjalani hidup ya tanpa ruh, tidak ada gairah. Nah, kita yang menjalani hidup ini harus ada ruhnya, harus ada gairahnya. Kita harus passionate. Wah, when you do not passion, you will not get the compassion. Jadi kalau kita passion, we will get compassion. Apa artinya? Saya ulangi. Kalau kita passion, bergairah, maka kita akan terharu-haru. Ya, terharu-haru karena hasilnya luar biasa dengan menjalani passion. Nah, teman-teman, saya lagi sambil nyetir nih. Ini sampai kelewat dikit. Harusnya fokus ya. Nah, ini namanya karena saya fokus dengan apa? Kelebihan. Nah, harusnya fokus pada jalanan. Nah, saya sambil jalan. Mungkin teman-teman mau bertanya, silakan. Udah dekat saya nih. Nah, bayangkan teman-teman, kalau kita tidak fokus, kita akan salah arah dan salah jalan. Dan terbukti saya sekarang sudah salah jalan. Putar balik, lalu belok kiri ke Saya jalan fokus Kota dengan Cade Utara. hal-hal yang tidak membuat saya sampai pada tujuan. Kalau kita fokus dengan tujuan, kita fokus dengan arahnya, tracknya, kita sampai pasti kepada tujuan. Tapi ada yang bilang, wah banyak jalan menuju Roma. Oke, banyak jalan menuju Roma, tetapi banyak batu-batu, ya kan, bikin tidak menyenangkan dan sebagainya. Pastikan jalannya yang betul-betul membuat kita lebih tangguh. Jangan sampai jalan yang kita lewati bukan sesuatu yang membuat kita bertumbuh. This is a challenge. Yeah, where is it? Saya ada pertanyaan buat teman-teman. Kalau teman-teman dapat nilai matematika ya, dapat nilai matematika 5, terus bahasa Inggrisnya dapat 7, fokusnya kemana? Nah, jawabannya beda-beda kan? Ada yang jawab matematika, ada yang jawab bahasa Inggris. Nah, kalau jawabnya matematika, berarti Anda berusaha menjadi orang rata-rata, karena Anda berusaha untuk menutupi kelemahan Anda. Kelemahan tidak bisa ditutupi, cuma bisa disiasati. Ya. Bedanya kalau Anda fokus dengan bahasa Inggris, bisa jadi ketika Anda fokus dengan bahasa Inggris, nilai Anda jadi 9. Anda makin ahli dan menjago di situ. Orang-orang akan membayar mahal Anda gara-gara jago di situ. Ya. Nggak mungkin tuh Superman bisa segalanya, nggak mungkin. Nggak ada Superman.
ya. Yang ada itu Iron Man, ya. Iron Man fokus dengan baju bajaknya saja, baju besinya saja. Ya, Superman mau serba bisa, nggak bisa, nggak ada tuh. Bullshit, ya kalau bahasanya orang barat. Jadi nggak mungkin, ya. Yang bisa itu seperti ya Iron Man, ya. Mereka-mereka yang fokus dengan kelebihannya saja. Betul? Nah, buku apa namanya tentang hal ini sebenarnya saya membahas salah satu bab dari buku Rezeki Otak Kiri. Saya ulangi, saya membahas tentang ini itu di bab pertama tentang buku Rezeki Otak Kiri. Bagaimana kita fokus, ya. Teman-teman, sebagai penutup saya akan menceritakan tentang kebiasaan kita mungkin pernah kita lakukan. Pernah pakai loop? Ya, loop. Ya, loop kaca pembesar. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa membakar satu objek atau kertas lah gitu? Gimana caranya? Betul sekali, yang kita lakukan adalah memfokuskan cahaya matahari. Nah, coba bayangkan kalau tidak fokus, membias. Bisakah terbakar? Tidak bakal bisa, teman-teman. Nah, begitu pula dengan potensi. Kalau Anda tidak fokus, maka akan membias. Anda capek gitu. Capek banget. Anda sudah berjuang mati-matian, sudah menunggu, sudah belajar, tapi karena tidak fokus, apa yang terjadi? Saya sekarang buktinya nggak sampai-sampai nih. Gara-gara tidak fokus. Sambil live Facebook, sambil nyetir, sambil lihat maps. Bayangkan teman-teman, kalau kita tidak fokus apa yang terjadi? Ini kita ambil hikmahnya. Apa yang saya juga rasakan sekarang kalau tidak fokus nyetir sambil live Facebook seperti ini, ya. Nah, dari loop itu kita bisa belajar bahwa ternyata kita bisa mencapai, ya, kita bisa mencapai sesuatu yang maksimal, akan terbakar suatu hasil kalau kita fokus. Kalau kita tidak dapat apa-apa, minimal semangat kita terbakar, ya. Ya, itulah hikmah ketika kita dapatkan kalau kita fokus. Oke? Nah, ini gara-gara tidak fokus saya salah jalan lagi nih. Ini mapsnya sebenarnya juga nih, bingung saya nih. Mapsnya masih kabur-kabur. Mungkin sinyal kali ya. Ya. Belok kanan ke Jalan Kuta Cana Selatan. Dibilang Lalu belok kanan kanan ke Jalan Batu Raja. Oke. Hati-hati nabrak dari Wiwin. Oh ya. Aiman Nabila, laki-laki jangan diet Pak. Waduh. Lalu belok kiri untuk tetap di Jalan Saya Batu pakai Raja. baju ini. Orang bilang lagi diet. Ini doa aja, semoga nggak tambah gede. Maksudnya nggak tambah perutnya gitu kan. Semoga. Belok kiri untuk tetap di Jalan Batu Raja. Oke. Ada yang mau bertanya? Oh ya, bagaimana mengetahui potensi diri sendiri Pak? Dari Anjas Amsar. Oke. Untuk mengetahui potensi diri, pertama-tama coba lihat apa kegiatan yang membuat Anda itu sampai lupa waktu. Anda senang banget menjalaninya sampai berjam-jam, bahkan seharian Anda lupa waktu. Bahkan kalau Anda mendapatkan profesi tersebut dan Anda tidak dibayar, Anda tetap menjalaninya dengan ikhlas. Anda tulus banget, gak apa-apa deh nggak dibayar, yang penting saya, karena Anda menjadikan itu hobi yang dibayar, ya. Atau tidak dibayar karena hobi kan, namanya dasarnya hobi, dibayar nggak ada masalah. Jadi makanya Pak Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung, mengatakan bahwa profesi yang terbaik, profesi yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Jadi beruntunglah orang yang menjalani hobi, orang yang menjalani passion, sebuah talenta, lalu dibayar. Itu salah satu kemungkinan besar potensi diri. Anda menjalaninya dengan suka hati. Anda dibayar atau tidak dibayar, Anda senang banget. Bahkan Anda senang sekali untuk meningkatkan progres diri Anda di bidang tersebut. Contoh, ada orang yang suka banget desain. Dia selalu mencari ilmu tentang desain, cari bukunya sampai ikut training, ikut seminar. Pokoknya dia ingin sekali mengembangkan, ikut workshop, ya, supaya satu aja gitu. Dia mau mengembangkan potensinya di situ, ya. Nah, begitu pula dengan ada orang yang ingin jadi public speaker. Dia ingin jadi seorang pembicara. Dia cari pelatihan-pelatihan, dia terus cari pelatihan tentang pengembangan diri. Ya, begitu pula kalau mau jadi manajer. Dia terus cari ilmu-ilmu yang membuat dia makin bisa memanage, dan luar biasa gitu kan. Nah,
Alhamdulillah Tujuan sudah Anda berada di sebelah dekat. kanan. Ya. Saya ada di mana? Dan tada. Sudah dekat. Alhamdulillah sudah sampai. Oke, karena sudah sampai, maka berakhir pula pertemuan kita di live Facebook kali ini. Jadi kalau teman-teman menyukai live Facebook ini, komen di bawah. Mudah-mudahan kita buat episode berikutnya. Siap? Salam sukses berkah. Fokus. Follow on course until successful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.